Bapak Yahweh saudara. Kita percaya bahwa Bapak Yahweh ada di tempat ini saudara. Dan kita akan belajar saudara bersama. Kita akan membuka firman Bapak Yahweh di dalam kitab Mazmur 34 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama saudara. Mazmur pasal 34 ayat 2. Sama-sama saudara. Aku mau memberkati Yahweh sepanjang waktu. Puji-pujiannya senantiasa ada di mulutku. Silakan duduk saudara. Salah satu ucapan saudara dan saya, ini adalah ungkapan janji. Aku mau. Ada yang keluar dari hati, ada yang cuma di mulut. Tapi saya percaya saudara dan saya, dan lewat live streaming yang jemaat yang ada di luar sana, jemaat Bapak Yahweh, pasti bisa menangkap firman ini saudara. Luar biasa saudara. Aku hendak memuji Bapak Yahweh. Dia katakan ini satu pujian. Puji-pujian kepadamu tetap di dalam mulutku, Yahweh, penopangku. Saya waktu belum lama ini angkat pujian ini. Karena Yahweh jiwaku bermegah. Karena Yahweh jiwaku bersuka cita. Kumuliakan Yahweh, kumasyurkan Yahweh. Kuasamu Yahweh kekal selama-lamanya. Dan puji Bapak Yahweh saudara. Saya percaya puji-pujian Bapak Yahweh saudara yang kita nyanyikan di tempat ini ada kuasa yang sangat besar. Dan membawa dampak atas dunia ini melalui live streaming yang ada saudara. Mereka yang di sana saudara, tiba-tiba ada yang terlepas oleh ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Karena apa saudara? Di atas puji-pujian Bapak Yahweh ada dan bertahta. Tembok Yeriko bisa roboh. Bahkan pintu-pintu penjara saudara terbuka. Itulah kuasa Bapak Yahweh. Pada waktu kita mengangkat puji-pujian, maka apa yang terjadi saudara? Iman timbul dari pendengaran. Puji-pujian itu adalah firman. Terus. Akhirnya apa saudara? Iman itu bertambah-tambah. Bertambah-tambah. Karena apa? Pendengaran kita mendengar firman yang disampaikan. Dan apa saudara? Setan akan mundur saudara. Karena di atas puji-pujian Bapak Yahweh hadir. Dan dia bukan sekedar hadir. Karena kita lah anak-anak. Kadang-kadang dia pegang saudara saya. Karena Bapak Yahweh suka untuk dipuji. Suka untuk disembah saudara. Sehingga pada waktu saudara, kita lihat waktu tembok Yeriko roboh. Karena ada kesatuan dan kesetiaan ketaatan mereka. Roboh, tembok yang besar. Nah tembok ini berbicara tentang penghalang-penghalang yang terjadi atas saudara dan saya. Roboh. Itulah. Karena apa saudara? Ada tertulis ya bahwa Bapak Yahweh mencari, coba kita baca dalam Yohanes pasal 4 ya. Ya, Yohanes pasal 4. Ya, ayat yang ke-20. Coba kita baca 23 coba. Ya, namun ya 23. Namun waktunya akan tiba dan itu adalah sekarang. Ya, bukan kemarin, sekarang. Ya. Manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab apa saudara? Bapa pun sedang apa? Mencari orang-orang yang menyembah Dia. Seperti itu. Jadi kalau kita menyembah saudara, biarlah hancur hati. Karena apa? Tak kau pandang hina hati yang hancur, ada tertulis. Apabila kita hancur, Tuhan tahu bahwa apa? Bapak Yahweh tahu.
bahwa kita yang menyembah ini, betapa baiknya Engkau Bapa Yahweh, betapa luar biasanya Engkau Bapa Yahweh yang menuntun, menyertai kita di tahun 2020 sampai masuk tahun 2001. 2021. Sorry, terima kasih. 2021. Terima kasih. Jadi kita lihat sini saudara, bahwa kalau bukan Bapa Yahweh saudara, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa saudara? Setan ini saudara, dia terus mencari orang-orang yang di luar orang percaya saudara. Itu dia tidak terlalu ini, dia terlalu itu iya, bukan menjadi ini karena ya gampang sekali saudara. Tapi orang-orang yang maksudnya percaya kepada Bapa Yahweh dalam roh dan kebenaran, dia akan incar terus saudara. Karena saudara, kalau kita lihat, ya orang percaya itu plus dia. Tapi kalau orang yang maksudnya di luar Hamasya saudara, maka begitu mudahnya. Karena apa saudara? Bapa Yahweh berkata bahwa coba engkau melihat Ayub. Nah, setan berkata, engkau memberi pagar perlindungan. Berarti dia tahu saudara, tidak bisa tembus. Tidak bisa tembus. Sebab itu kita lihat saudara, satu hal yang kita harus tahu bahwa Bapa Yahweh ternyata suka orang-orang yang menyembah dalam roh. Dan hidup dalam kebenaran. Orang yang tidak hidup dalam kebenaran, yang belum selesai dengan Bapa Yahweh, waktu dia angkat tangan, dia memuji, ada di dalam hati kecilnya ada roh penuduh. Kamu belum selesai dengan aku. Roh penuduh itu menuduh setiap saat dia tuduh. Dan itu roh penuduh itu adalah setan. Sehingga waktu saudara dan saya akan mengangkat tangan, dia katakan, sebab itu kita bisa melihat saudara, karena tertulis dari mata terpancar seluruh kehidupan. Jadi waktu lihat orang ini, udah tahu ini orang ini begini hidupnya, belum selesai, ya. Jadi kita bisa lihat, ya. Kalau orang begini, saudara, ini orang apa ini? Lagi mabuk dia kan? Itu. Ini orang ini mabuk, coba lihat tuh. Nggak tahu ini mabuk alkohol atau mabuk obat, ya kan? Ada obat yang bisa membuat mabuk. Jadi kita bisa lihat, saudara. Orang gila kita bisa lihat ini orang gila. Karena apa? Firman Bapa Yahweh berkata, dari mata terpancar seluruh, bukan sebagian, seluruh kehidupan. Bukan sebagian. Sebab itu saudara melihat, oh ini orang ya, kok bisa begini? Karena apa? Pada waktu Mose turun dari Bukit Sinai, wajahnya seperti apa saudara? Bersinar seperti Bapa Yahweh. Ada transfer roh daripada Bapa Yahweh. Sehingga waktu dia turun saudara, wajahnya bersinar. Itulah kita lihat saudara. Pada waktu saudara melihat saudara, si A, si B, si C, roh Bapa Yahweh bisa memberi saudara roh yang membedakan, karunia membedakan roh, karunia. Oh si A ini, sebab itu di dalam gereja Bapa Yahweh saudara, ada yang maksudnya tim memperhatikan. Dia bisa lihat, oh ini gembala lagi begini. Dia bisa tahu ini. Karena dia punya roh ini yang Bapa Yahweh. Bisa tahu, oh ini si A begini. Saya lihat ibu gembala, bisa tahu, oh, ini begini, ini begini. Karena apa? Itu bukan datang dari manusia, tapi roh Bapa Yahweh. Dia bisa membedakan. Oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Dan itu saudara, penting sekali di dalam keluarga Bapa Yahweh. Tim penilai. Itu tadi Pak Jemi bersaksi bahwa, wah ada ini, ada tertulis juga. Aku membenci Esau tapi mengasihi Yakub. Aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Ada itu saudara. Cuma kita harus tahu ada waktunya Bapa Yahweh saudara. Kita lihat saudara, ada waktu-waktunya. Memang ya, firman Bapa Yahweh, anak yang dikasih akan kutegur dan kuhajar, ada tertulis. Tapi ada waktu-waktu. Di saat-saat saudara yang sangat-sangat genting, yang di sebelah kanan Yesua yang tersalib, dia katakan, Yesua,
apabila engkau, ya kan, ingatlah akan aku. Dan Yesua atas, ya dia punya keputusan, dia punya hak yang luar biasa, ya kan? Dia katakan, hari ini engkau sudah berada denganku di Firdaus. Jadi segala sesuatu kita bertanyalah kepada Roh Bapa Yahweh, maka dia akan mencerahkan jiwa kita. Sehingga saudara, waktu anak ini saudara, waktu Bapa Yahweh yang tepat, dia sadar, ya kan? Firman Bapa Yahweh berkata, anak bungsu ini sadar. Dia sadar. Ternyata pegawai-pegawai Bapakku hidupnya berlimpah-limpah. Dan dia ada action. Dia ucapin, saya harus ke sana. Saya harus ke sana. Saya harus pergi ke Bapa. Dan apa? Waktu dia berucap, telinga ini mendengar. Karena semua ada tertulis, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan. Jangan lama kelegaan ya. Nah, kita lihat saudara, Bapa Yahweh luar biasa. Sehingga pada waktu anak itu datang, dia tidak cium bau dari kandang, enggak. Kalau ada kan orang-orang kadang Bapak, suruh dia mandi dulu baru bisa ketemu sama saya. Tapi ini Bapak Yahweh, waktu dia datang kepada Bapa Yahweh, bau dosa sudah tidak lagi saudara. Bau-bau dosa tidak ada lagi. Dia langsung peluk. Saudara, ada orang peluk, corona kali dia. Corona, takut dia saudara. Jabat tangan, jangan jabat tangan. Gereja apa itu? Jabat-jabat tangan katanya. Bahaya itu. Sekarang kan ada gelombang kedua, 5 meter. Ini kok bisa begini dia? Gelombang kedua 5 meter saudara. Jauh. Tidak boleh. Iya kan? Gelombang pertama ini mereka bilang 1 meter. Tapi kita lihat saudara, firman Bapa Yahweh luar biasa. Karena apa saudara? Ya, di atas rata-rata. Firman Bapa Yahweh berkata, ya, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sehingga saudara, apa yang dikatakan, ya, wabah penyakit akan menimpa, ada firman yang tertulis. Bapa Yahweh tidak akan menimpakan penyakit manapun yang ditimpakan kepada orang Misraim. Keluar itu firman. Dengan sendirinya kita kuat. Ya, tapi kita lihat saudara, ada orang yang maksudnya dia seolah-olah kita lihat dia sudah kuat. Tapi kalau kita lihat dari kehidupannya, ternyata apa saudara? Dia hanya memiliki pengetahuan firman tanpa dipenuhi oleh Roh Bapa Yahweh. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, titik komanya dia tahu. Tapi waktu dia lihat Yesus menyembuhkan orang sakit, lumpuh berjalan, ini begini, ya kan? Dia kaget, kok bisa begini, kok bisa begini? Sampai mereka ini saudara, mereka merasa pikiran mereka ini, aduh pamor kami kalah sama dia ini, iya kan? Mulai pikir-pikiran, aduh, ini bagaimana keuangan kami? Mulai berpikir begitu. Bahaya ini, dia sangat berbahaya bagi kita, ya. Ini bahaya ini, kita tidak bisa ini. Uangnya nanti ke sana. Ini saudara, mulai terus berkembang, setan terus. Nah itu yang terjadi saudara. Pada waktu gereja Bapa Yahweh memenangkan jiwa-jiwa, karena ada tertulis, apabila engkau meninggikan nama Bapa Yahweh, maka dia akan menarik jiwa-jiwa datang. Yang gereja-gereja lain saudara bilang, pakai apa ini? Sampai kayak yang tetangga saya bilang,
Ini papi sama mami pakai tuyul kali ya. Sampai begitu saudara. Karena dia rasa bahwa kenapa ini kok mereka suka cita terus. Ya, bergembira terus. Nah, nggak ada maksudnya rasa bahwa ada kekurangan apa. Nah, tuh terus bersuka cita, bergembira. Karena apa saya nyanyi? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, terus begitu. Seperti setiap kali saya bekerja, saya terus saya nyanyi lagu-lagu pujian. Jadi mereka bilang kenapa dia banyak berkat dia pasti loh. Soalnya dia tidak ada mereka melihat tidak ada maksudnya kesedihan, tidak ada saudara. Ketawa terus sukacita. Karena apa saudara? Bapa Yahweh saudara. Ada musik dalam hatiku yang mengalir ini, musik. Kadang-kadang saudara kita diam, kok ini hati ini ada puji-pujian. Istri saya bilang, saya lagi dalam hati saya ada pujian. Ya, Yahweh itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Hei, saya sampai, kok ada pujian itu? Saya ikutin aja alur pujian. Saya memuji saudara, karena apa? Dalam puji-pujian sekali lagi ada kekuatan. Sehingga saudara, tembok-tembok penghalang-penghalang berkat hancur saudara. Dan berkat-berkat itu terus mengalir. Mengalir. Berkat damai sejahtera, sukacita, ketenangan hidup, kemenangan, karunia menikmati hidup. Ada orang yang sangat kaya, tapi tidak diberi karunia untuk menikmati hidup. Bayangin saudara, bos makan apa? Bubur. Setiap hari bubur. Bos makan kentang. Bos ini ada Kentucky. Kamu udah tahu saya nak makan itu. Kasih sini. Makan sana. Akhirnya yang supirnya jadi bos, kelihatan bos. Karena apa saudara? Bapa Yahweh tidak memberi karunia untuk menikmati hidup. Saudara. Kita lihat saudara, itu luar biasa. Kalau Bapa Yahweh memberi karunia menikmati hidup, saudara. Walaupun, meskipun, biarpun saudara, tidur saudara, ya beralaskan. Tapi ada sukacita. Waktu saya saudara pelayan di Sumatera, saya tidur saudara di tikar. Tapi terus saya bersyukur, ada lagu terus, memuji dia. Senang sekali. Jadi kita lihat saudara bahwa itulah ya puji-pujian kepadamu tetap di dalam mulutku Yahweh. Luar biasa, penopangku. Dia bertahta di atas puji-pujian. Luar biasa. Dan saudara kita lihat saudara, ya di dalam kita dikatakan di sini kita bukan saja perlu tahu mengapa kita harus memuji Yahweh, tetapi kita juga perlu tahu kapan kita harus memuji Yahweh. Kapan kita harus memuji Bapa Yahweh? Coba kita lihat saudara di dalam firman Bapa Yahweh. Kita Peratapan 3 ayat 23. Kita Peratapan pasal yang ketiga ayat yang 23. Selalu baru setiap pagi, besar kasih setiamu. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh, luar biasa. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Kesaksian pun begitu juga. Selalu baru kesaksian. Karena kenapa? Yahweh itu luar biasa. Nafas juga Tuhan berikan selalu baru. Tidak ada maksudnya oksigen yang kemarin ini lagi saudara. Ada oksigen kemarin Tuhan ada nggak kembali lagi ke sini? Tuhan itu mah sudah lewat. Udah lewat Tuhan bilang, ya. Tidak ada lagi maksudnya kita lihat, ya. Kita masih seperti kemarin saudara, ya. Waktu kemarin. Tidak. Karena waktu terus berjalan. Yaitu karena waktu terus berjalan. Sehingga Pak Gembala katakan bahwa sudah tidak lama lagi. Saya waktu itu pernah bersaksi, saya duduk di situ. Sudah mau. Tidak lama lagi ternyata Tuhan katakan.
Dan memang kita lihat saudara, saat-saat ini saudara, banyak hal-hal yang terjadi. Apa yang tidak orang katakan, nah mungkin tergoncangkan. Tetapi sekarang ini tergoncang saudara. Tergoncang. Sehingga apa saudara? Mereka kaget setengah mati. Kok bisa begitu ya? Kok bisa begini? Kok bisa begitu? Ya. Kalau dulu saudara kita memasuki tahun baru, ada organisasi tertentu, ya, kalau orang Kristen kan adakan Natal, itu ada di sweeping saudara. Ya, kalau tahun baru juga begitu di sweeping. Tapi apa yang maksudnya yang orang-orang berpikir tidak akan hancur. Karena Bapak Yahweh berkata, firman Bapak Yahweh tidak akan usang, tidak akan kekal untuk tetap untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Bapak ya. Luar biasa. Kita lihat saudara bahwa janji Bapak Yahweh luar biasa bagi saudara dan saya. Dan tidak pernah dia katakan dia tidak akan menjawab, tapi dia akan menjawab. Saudara, kita lihat di dalam firman Bapak Yahweh, kita lihat ya, yang kedua kita akan masuk kepada Mazmur 119 ayat 164. Ini bagian kedua. Ini pertama tadi berbicara tentang kita lihat setia kepada Bapa Yahweh. Setiap hari kita setia untuk. Yang kedua saudara, kita senantiasa memuji Bapa Yahweh di dalam Mazmur 119 ayat 164. Aku memuji Engkau berapa kali saudara? 7 kali sehari karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Yahweh. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Yahweh. Karena hukum-hukum-Mu yang adil, besar ketentraman pada orang yang mencintai firman-Nya. Tiada batu sandungan bagi dia. Tiada batu sandungan. 5 kali apa 7 kali saudara? Kalau yang di sebelah sana 5 kah? Kalau kita 7 kali berarti. Ada yang berkata, 5 kali. Kita 7 kali kita apa saudara? Puji Bapak ya. Bahkan ada saudara lebih dari 7 saudara. Iya kan? Ada lebih dari 7 dia. Haleluya. Wih, kemana-mana haleluya saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara, pas dia buka pintu dia lupa haleluya. Yang satu bilang haleluya. Haleluya ya. Dia lupa haleluya. Karena dia haleluya terus kan. Haleluya, puji. Ya Bapak, ini pendeta lihat. Dia buka pintu. Haleluya, haleluya. Dia kaget saudara. Karena apa? Kita harus mengingatkan bahwa haleluya itu pujilah Yahweh. Gitu. Ini penting saudara. Karena apa saudara? Pada waktu ada teman saya pelayanan, dia waktu melangkah begini dia kaget sama sekali saudara. Karena mobil begitu cepat. Hampir saja dia hampir saja mati. Baru dia ingat. Haleluya. Puji Yahweh. Dia ingat. Hampir saja saudara. Kencang sekali. Dia bilang aduh. Gitu. Kita lihat juga di YouTube saudara, ada orang yang lagi duduk tiba-tiba ada mobil kencang, akhirnya dia lompat. Karena apa saudara? Dia lihat keselamatan dari Tuhan pasti ada. Saudara dan saya kita lihat, 1 langkah saja saudara. Kalau saudara tidak hati-hati, maka apa yang terjadi? Bahaya sekali. Ya. Itu yang terjadi saudara, bahwa ada malaikat Bapa Yahweh melindungi kita. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Padahal kadang-kadang saudara kita ya mengingatkan orang, tapi orang tidak mau. Gitu. Kadang-kadang kita ingat, ke gereja. dia saudara tidak bijaksana untuk mengatur waktu.
pada lagu puji-pujiannya. Bijaksana ada. Beroleh hati yang bijaksana. Ini penting saudara. Kita mengatur kehidupan secara bijaksana. Kalau kita mau pelayanan, saya saudara pada waktu menyusun kebenaran firman ini, saya terus berdoa. Apa yang harus ini? Karena apa? Dekat sekali saudara. Ibadahnya dekat-dekat kan? Iya kan? Jadi saya harus sampai jam 3 pagi saudara. Puji Bapak Yesus, saya bisa berdiri di sini. Bukan kuat dan gagah saya, tapi roh Bapak Yahweh. Amin. Jam 3 pagi saya baru tidur. Siapin firman ini. Dan itulah Bapak Yahweh. Luar biasa. Kapan Yahweh harus dipuji? Tema dari khotbah ini. Kapan Yahweh harus dipuji? Ini luar biasa. Selalu baru setiap pagi. Setiap pagi kita memuji Bapa Yahweh. Bahkan dikatakan sepanjang waktu. Kita baca saudara kembali Mazmur 34 ayat 2. Coba lihat ya. Di sana itu kita kembali tadi ya. Nah, aku mau memberkati Yahweh sepanjang waktu. Sepanjang waktu memberkati Bapa Yahweh. Ya, sepanjang kepujiannya senantiasa ada di mulutku. Kepujiannya. Kalau dilai, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kalau ini ILT saudara. Jadi artinya tidak jauh-jauh, sama saja. Puji Bapak Yahweh saudara. Kita masuk saudara yang berikut. Bagian kedua di dalam Mazmur 113 ayat 2. Haleluya. Dikatakan di sana. Diberkatilah nama Yahweh dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara lihat ayat ini saudara. Diberkatilah nama Yahweh dari sekarang dan sampai. Manusia kita ini memberkati Bapa Yahweh. Bapa Yahweh sumber segala sumber berkat. Dengan apa kita berkati saudara? Segala-galanya kekayaan. Semua saudara sama dia. Dengan apa? Dengan mulut kita memuji. Kita memberkati dia dengan pujian. Puji-pujian. Kita memberkati dia saudara. Maka apa yang terjadi saudara? Bapa Yahweh datang ke tempat ini. Dimanapun saudara berada, dia ada. Dan apa? Kemuliaan Bapa Yahweh, wajah Bapa Yahweh bersinar atas saudara. Dan saudara akan kelihatan jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Coba lihat Ibu Gembala. Umur berapa Ibu Gembala sekarang? Sudah habis karena apa saudara? Wajah-wajah orang yang memuji menyembah Bapa Yahweh dalam roh dan kebenaran. Mereka akan terlihat bercahaya 10 kali. Daniel wajahnya kelihatan mudah. Bayangin saudara, kenapa? Karena pergaulan dengan Bapa Yahweh yang selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Tapi itu kalau Pak Simon luar biasa. Ya, haleluya. Orang kaget. Itu yang teriak haleluya umur berapa katanya? Iya kan? Haleluya. Oh luar biasa. Nggak kalah dengan anak muda. Anak muda ya ngelempeng. Haleluya. Saya dengar saudara. Luar biasa terus haleluya. Bayangin saudara. Orang bertanya yang teriak haleluya itu umur berapa? Luar biasa. Iya kan? Haleluya. Dan saya percaya saudara. Kalau Pak Simon begitu bagaimana saya? Sebab itu kemarin saudara. Saya katakan haleluya karena apa? Kita sudah beralih ke tahun 2021. Jadi kita berikan seluruh
kekuatan kepada Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya, haleluya. Waduh, luar biasa. Dan ini seperti ada terjadi suatu perubahan, saudara. Karena apa? Nama Bapa Yahweh ditinggikan di tempat ini. Sehingga saudara, setan dan anasir-anasir jahat lari. Mereka menjauh. Karena apa? Ada kuasa yang luar biasa pada waktu kita memuji menyembah Bapa Yahweh. Maka dia mencari orang-orang yang memuji menyembah di dalam roh. Dia datang langsung, saudara, di tempat ini. Dan saudara, firman Bapa Yahweh berkata, yang menyertai Elisa lebih banyak daripada tentara musuh. Tentara dan pasukan Bapa Yahweh ada di sekitar kita. Lebih banyak dari tentara musuh. Dan kalau saudara masuk ke alam roh, maka saudara tahu bahwa itu ada. Biasanya orang-orang bagian pendoa tahu itu. Mereka itu kalau suka berdoa dia tahu. Radiasi urapan Bapa Yahweh itu yang mencakup itu. Saya rasakan di sini ada urapan kuasa Bapa Yahweh. Saudara rasakan juga. Haleluya. Luar biasa, saudara. Diberkatilah nama Yahweh dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya percaya saudara yang melalui live streaming juga merasakan kuasa Bapa Yahweh. Saudara, kalau Bapa Yahweh dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, waktu lalu saya sampaikan, seolah-olah dia tidak menyayang anaknya. Seolah-olah. Dia menghargai kita, saudara. Dia mengirimkan putranya yang kudus, menebus saudara dan saya. Terus dia berkata di bukit Kalvari, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu karena saudara dan saya. Sebab itu saudara, ingatlah firman ini, bahwa dia berkata sudah selesai. Kita anak-anak Bapa Yahweh yang sudah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Luar biasa. Bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus itu, saudara, begitu mahal dan sangat mahal. Dan puji Bapa Yahweh, saudara, ini luar biasa. Kita terus ada di dalam hadir Bapa Yahweh. Kita baca Mazmur 71 ayat 41. Mazmur pasal 71 ayat 14. Ya, dikatakan, dan aku akan selalu apa, saudara, berharap dan mempertambahkannya pada semua kepujianmu. Ya, dia katakan di sana, ya, dan aku apa, saudara? Dan aku akan selalu berharap dan mempertambahkannya pada semua kepujianmu. Ya, ini coba kita lihat, ada lai? Tidak ada. Ini kadang-kadang. Nah, dia katakan di sana, saudara, bahwa dia menambahkan apa? Segala, ya. Dia katakan mempertambahkannya pada semua kepujian. Jadi apa, saudara? Kapasitas saudara dan saya memuji Bapa Yahweh, ya, mesti harus bertambah. Harus bertambah. Kalau saya kemarin kasih contoh, saudara, bagaimana saya dengan kekuatan Bapa Yahweh memuji Bapa Yahweh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan. Apabila saudara dan saya, saudara, bersatu memuji Bapa Yahweh dengan hal demikian, maka apa yang terjadi, saudara?
segala setan sakit penyakit apapun keluar. Pikiran yang diserang oleh kuasa kegelapan, ketakutan atas virus-virus yang ada, lenyap. Haleluya. Pengharapan kepada Bapa Yahweh. Selalu berharap. Dan aku akan selalu berharap. Saudara, apabila Tuhan izinkan Bapa Yahweh izinkan kepada saudara dan saya untuk masuk ke lembah-lembah saudara, kekelaman, ya, maka yang terjadi ini selalu berharap. Masuklah di dalam harapan Bapa Yahweh dan ucapkan firman yang tertulis. Ucapkan firman yang tertulis pada waktu kita masuk di tahun 2021. Kita punya pengharapan. Dia katakan apa? Bapa Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yahweh adalah gembala, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Luar biasa lagu ini. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Yahweh beserta. Berikan kemuliaan bagi Bapak ya. Puji-pujian ini kalau kita nyanyi terus, maka iman terus akan bertambah. Bertambah karena iman timbul dari pendengaran. Terus akan bertambah. Dan saudara dan saya akan melewati tahun 2021 dengan firman ini, dengan sukacita. Aku tidak takut bahaya, sebab Yahweh besertaku. Bahkan dia membimbing kita saudara, ya, ke air yang tenang. Aduh, jiwa kita saudara. Saya kalau lihat saudara, padi saudara itu orang di sawah hijau, seolah-olah saya kalau tidur di atas sana, luar biasa saudara. Waduh, ada orang lihat air yang jernih saudara, sungai. Dia, kalau tidur di situ enak banget saudara. Karena apa? Bapa Yahweh memberi kesejukan kepada saudara dan saya. Dia memberi kesejukan. Kuk yang kupasang apa? Keringat. Yang menjadi masalah apa saudara? Daging. Daging saudara. Kenapa? Pada waktu pertama dia tidak datang ke gereja. Ya, ada duk. Kedua, ya, duk. Ketiga, duk. Keempat sudah enggak. Sudah kebal. Itu yang terjadi. Pada waktu nyolong pertama, kedua, ketiga, masih keempat ya. Sudah terbiasa. Karena apa? Roh begitu kuat. Saudara, dia terus bertambah. Lihat ini saudara, aku akan selalu berharap. Nah, kalau selalu terus membangkang, selalu terus membangkang, maka saudara, hati-hati saya katakan,
Di dalam nama Adonai Yeshua Masya, hati-hati jangan sampai kayak Raja Firaun. Dikeraskan hatinya. Karena ada tertulis, orang baik akan semakin baik dan jahat akan semakin jahat. Dan saya dengan pelayan-pelayan Bapak Yahweh berdiri di tempat ini, dengan pimpinan roh Bapak Yahweh menyampaikan hal ini. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dilakukan oleh beberapa orang. Ya saya sampaikan, karena ini saudara menyangkut juga firman Tuhan katakan orang-orang yang dekat dengan kita. Dan ini ya menjadi berkat saudara dan saya. Dan puji Bapak Yahweh, kita berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh saudara. Firman yang luar biasa. Kita masuk kepada saudara Daniel pasal 6 ayat 27. Kita lihat saudara, Daniel pasal 6 ayat yang ke-27. Dikasih 27 bukan 7. 27. Ya. 27. Dia melepaskan dan menyelamatkan, dan dia membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman apa? Singa-singa. Kalau sudah masuk yang ketiga, saudara, terus sadar, maka apa yang terjadi? Bapak Yahweh akan lepaskan dari cengkraman, roh kemalasan, roh tegar tengkuk, lepas semua saudara. Ya, seperti tadi anak yang hilang, anak bungsu kita lihat. Dia sadar, maka terbuka. Kalau dia tidak sadar bagaimana? Sadar dan ada tindakan, keluar dia. Tapi kalau cuma begitu-begitu aja, hingga susah sekali saudara. Orang-orang yang maksudnya seperti ini, sudah hidup di dalam maksudnya kebenaran, tiba-tiba memulai dengan roh, diakhiri dengan apa? Tuh. Hati-hati. Maka apa yang terjadi? Firman Bapak Yahweh berkata, ya orang-orang seperti ini hukumannya besar saudara. Karena coba lihat polisi saudara. Dia tahu hukum, dia lakukan kejahatan. Waduh besar saudara. Sebab itu firman Tuhan Bapak Yahweh, firman Bapak Yahweh berkata bahwa apa? Kita yang memberitakan Injil itu besar sekali itu hukumannya. Mintalah terus pimpinan roh Bapak Yahweh. Kalau sudah maksudnya salah, datang. Karena ada tertulis saudara. Walaupun dosamu merah seperti kermis, akan putih seperti salju. Walaupun kotor seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Akuilah kita, akui dosa kita. Maka ia adalah setia dan adil, dia akan mengampuni saudara dan saya. Nah itu luar biasa saudara. Betapa luar biasa Bapak Yahweh. Yesaya 40 coba kita lihat ayat yang ke-28. Yesaya 40 ayat yang ke-28. Dikatakan di sana saudara. Ini luar biasa firman ini. Yesaya 40 ayat yang ke-28. Tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau dengar? Elohim yang kekal, Yahweh, dialah yang menciptakan apa saudara? Ujung-ujung bumi. Dia tidak menjadi lemah, bayangin saudara. Dan tidak menjadi lesu. Terhadap pengertiannya tidak pernah ada penelitian. Ini orang-orang bagian penelitian saudara. Mau meneliti Bapak Yahweh, aduh. Sampai botak, sampai ini. Nggak akan bisa. Bayangin saudara. Yesus berkata, dia katakan kepada Petrus, suruh pancing. Waktu dia pancing bukan di dalam ada uang. Di dalam apa namanya ikan itu, kok ada uang? Mana bisa saudara masuk itu? Kok bisa ada? Itulah. Nggak bisa saudara meneliti Bapak Yahweh. Bayangin aja saudara. Dari saudara live streaming ini. Ya. Ujung-ujung bumi bisa melihat. Kalau dulu saudara masih terbatas. Tapi sekarang saudara. Lewat live streaming ini. Bisa. Dan saudara yang bersaksi di depan. Akan membangun keluarga Bapak Yahweh dimanapun mereka berada. Saudara ada.
pekerja-pekerja Bapa Yahweh di tempat ini yang membawa dampak atas dunia ini, yang dulu dikatakan, bagaimana mungkin memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi? Ini sudah terjadi. Ayat ini, Bapa Yahweh luar biasa. Sampai ke ujung-ujung. Sampai ke pedalaman-pedalaman. Bisa sekarang, karena apa? Mungkin yang satu ini melihat khotbah, dia ngomong ke si A, yang bagian pedalaman, saudara, bisa tembus. Dan satu waktu, saudara, seluruh dunia mendengar kebenaran ya, firman Yahweh. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dalam pengadilan Bapa Yahweh, mereka tidak bisa berkata, saya tidak pernah mendengar. Padahal Bapa Yahweh sudah bilang, kamu mendengar, tetapi kamu tidak mau menerima. Inilah saudara kita lihat. Banyak orang yang sudah mendengar nama Bapa Yahweh, tetapi mereka bilang, apa itu sesat, itu dewa pagan. Terus mereka terus menyalahkan Bapa Yahweh. Padahal Bapa Yahweh yang punya sorga. Berkali-kali Bapak Gembala katakan, yang punya sorga itu Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya, berkali-kali. Dan saudara, mari kita akan baca di dalam Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Dia katakan di sana, saudara, Yeshua HaMashiach tetap sama kemarin dan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, berarti yang tadi dikatakan ya tadi, dia tidak lemah. Selama-lamanya tidak lemah, saudara. Dia kuat, selama-lamanya dia kuat. Dia kuat. Ya, ini luar biasa. Kemarin, hari sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Kasihnya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Berikan kemuliaan bagi Bapak ya. Apa yang tidak mungkin bagi Bapak Yahweh? Kalau sudah waktunya Bapak Yahweh, pasti terjawab. Dan waktu khotbah waktu yang lalu, saudara, saya sampaikan pada waktu Petrus, saudara, disuruh untuk melemparkan jala, saudara. Dan waktu dia tarik jalannya, hampir koyak. Dan dia berkata, Guru, pergilah. Dia malu. Satu waktu saudara saya akan malu pada waktu terjawab doa-doa saudara saya. Oh Bapak ya, aku tidak layak. Pergilah, aku orang berdosa. Tidak layak. Selama ini saudara berdoa, tiba-tiba Bapak Yahweh bilang, hari ini terjawab. Terjawab saudara. Sampai, oh Tuhan, pergilah Tuhan. Tidak layak. Karena apa saudara? Berkat yang sangat besar. Indah pada waktu Bapak Yahweh itu terjadi. Sehingga saudara, oh Tuhan, tidak layak aku Bapak Yahweh. Aduh. Haleluya. Itulah ya saudara. Manusia kadang-kadang, saudara, maunya casplong ya kalau itu cepat. Tapi Bapak Yahweh maunya waktunya dia. Sebab itu kita lihat kalau waktunya Bapak Yahweh dia datang kembali saudara. Maka ya saudara dan saya, firman Bapak Yahweh berkata, kemuliaan yang diberikan kepada saudara dan saya melebihi daripada apapun yang ada di bumi ini. Berikan kemuliaan bagi Bapak.
Sehingga saudara akan, wah, 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 sampai begitu. Kok bisa Bapak Yahweh? Nah, kemuliaan yang Bapak Yahweh berikan kepada saudara dan saya melebihi daripada apa yang ada di bumi ini, saudara. Sehingga banyak hati-hati, saudara, orang-orang percaya yang bersuka cita, saudara. Bahkan tua-tua, saudara, kalau kita lihat, dia melemparkan mahkota. Saking tidak layak. Ini ya, saudara, sangat luar biasa, saudara. Ini firman luar biasa. Dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Sebab itu kuasanya tidak berubah. Mintalah kepada sumber kuasa yang tidak berubah. Mintalah kepada karunia, yang sumber karunia yang luar biasa karunianya. Hikmat pengetahuan. Oh, ini luar biasa Bapak Yahweh. Kita minta, saudara. Maka apa yang terjadi? Saudara dan saya akan terlihat berbeda. Berbeda. Haleluya. Kita berikan kemuliaan lagi kepada Bapak Yahweh. Ya, kita masuk bagian ketiga, saudara, dalam kekekalan. Kita akan masuk ke dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Terus, dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Ternyata Bapak Yahweh lagi buat real estate di sorga, saudara. Ternyata kepada saudara dan saya. Gitu. Jadi yang setia ini, ya, yang pada waktu ya Bapak Yahweh memanggil, kan ada orang bilang begini, kamu ini aliran sesat loh, iya kan? Gitu. Kamu ini begini. Jadi seolah-olah saudara, kita seperti tertahan, kenapa dia, iya kan? Tapi roh Bapak Yahweh berkata, maju. Harapkan yang baik dari Bapak Yahweh. Terus maju, jangan takut. Ternyata ini, saudara, yang Bapak Yahweh lakukan atas saudara dan saya. Dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dia buat, saudara. Bagaimana tidak baik, saudara? Apakah pernah mendengar, saudara, agama-agama yang lain, saudara, seperti Bapak kita? Tidak ada. Karena kita ini anak. Sehingga saudara, anak ini mendapatkan apa, saudara? Prioritas daripada Bapak. Yang terpenting, saudara, untuk kita sebagai orang tua menyampaikan kebenaran firman. Inilah kekayaan yang tidak berkeputusan. Yang satu waktu anak ini akan berkata, Pak, terima kasih saya sudah masuk di surga dengan Bapak, dengan Papa, Mama. Kenapa? Ternyata berkat yang sangat-sangat istimewa adalah pengenalan akan Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yesus Masya. Karena apa? Dia katakan, carilah dahulu apa? Maka semua akan ditambahkan. Kumpullah harta di sorga, karena ngengat dan karat tidak akan merusak, menghancurkan. Berikan kemuliaan bagi Bapak ya. Saudara, satu anak, dia kan sekolahnya tinggi, profesor doktor, saudara. Pada waktu itu, saat-saat dia sakit yang sangat parah, di rumah sakit dia terbaring, dia keluar air mata. Pak, dia panggil bapaknya, Pak, kenapa Bapak tidak mengajarkan tentang pengenalan akan Bapak Yahweh kepada saya? Sekarang ini saya
tidak lagi bisa andalkan segala ilmu. Kenapa Bapak tidak berikan pengenalan itu kepada saya? Saya bingung untuk mau kemana. Akhirnya bapaknya mengeluarkan air mata. Ternyata apa yang dikatakan firman Bapak Yahweh itu benar. Tinggal pengharapan, iman, pengharapan, dan yang lain semua itu akan lenyap. Pengetahuan, mujizat, semua. Ada orang mengandalkan mujizat lewat Bapak Yahweh. Bukankah aku? Ternyata masuklah roh kesombongan, roha. Aku tidak mengenal engkau. Pergilah. Antara kesombongan rohani, saudara, dengan maksudnya roh memimpin seorang pelayan Tuhan, itu tipis sekali, saudara. Sebab itu Amsal pasal 3 ayat 6 dikatakan di sana, akuilah dia di dalam segala laku. Karena sangat tipis sekali, saudara. Sebab itu saya, saudara, berdiri di tempat ini, itu bukan kuat dan gagah saya, terbatas saya. Karena apa? Saudara dan saya ini kalau berdiri di sini, yang melalui live streaming ini orang-orang pintar, saudara. Pintar, saudara. Di bagiannya masing-masing, pintar sekali. Dan ada dia punya, talenta luar biasa. Ada yang punya 5 talenta apa. Tapi kalau kita dipimpin oleh roh Bapak Yahweh, maka apa yang terjadi? Hikmat Bapak Yahweh akan mengalahkan hikmat-hikmat dunia. Berikan kemudian bagi Bapak Yahweh. Kekuatan Bapak Yahweh akan mengalahkan kekuatan si jahat. Sebab itu Rasul Paulus berkata, justru dalam kelemahanku, di situ letak kekuatanku. Karena apa? Dia dengan roh Bapa Yahweh sudah menyatu. Dimuliakan selama-lamanya. Luar biasa. Orang-orang yang iman yang luar biasa adalah orang-orang yang berkata, walaupun, biarpun, meskipun hidup saya sangat berat karena berjalan di jalan setapak. Yang kemarin Pak Gembala bilang, jalan setapak ternyata, ya kan? Firman-Mu berita bagi kaki, terang bagi jalan setapak, saudara. Bapa Yahweh akan membela saudara dan saya lewat rohnya yang kudus. Sehingga firman Bapa Yahweh tidak bisa terpenjara. Sebab itu saudara, mana bisa terpenjara melalui live streaming ke seluruh ke ujung-ujung bumi. Dan waktunya sudah tidak lama lagi. Karena firman Bapa Yahweh sudah dikumandangkan, disampaikan ke ujung-ujung bumi, saudara. Dan siap-siap saudara, bangsa Israel nanti akan masuk, saudara. Roh Bapa Yahweh masuk, saudara. Kita lihat saudara bahwa Emirat Arab dan negara-negara Islam lainnya, saudara, kita lihat ini sudah dalam maksudnya kita lihat media sosial itu sudah bergabung, bersahabat dengan Israel. Tinggal Indonesia. Kita percaya saudara bahwa Bapa Yahweh akan melakukan firman-Nya yang luar biasa. Dia katakan, haleluya, berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Luar biasa, firman itu adalah kekuatan. Dia seperti palu apa? Kodam, saudara. Tuh, luar biasa. Menghancurkan segala kekuatan-kekuatan musuh. Hancur. Inilah Bapa Yahweh yang kita sembah, luar biasa. Saudara, kita masuk di dalam firman Bapa Yahweh, saudara.
Wahyu 7 ayat 11. Sampai bersama aja. Wahyu 7 ayat yang ke 11 ya. Oh ya, 11 dan 12. Wahyu 7. Ya, hampir sama. Dan semua malaikat berdiri di sekeliling tahta. Apa saudara? Dan tua-tua dan keempat makhluk hidup itu. Dan mereka tersungkur saudara. Dengan wajahnya di hadapan tahta itu. Dan menyembah apa saudara? Elohim. Seraya berkata, amin. Berkat dan kemuliaan dan hikmat dan ucapan syukur dan hormat dan kuasa dan kekuatan bagi Elohim kita. Untuk apa saudara? Selama-lamanya. Luar biasa. Jadi kita lihat saudara bahwa berkat, ya dikatakan di sini, ya seraya berkata amin, berkat kemuliaan dan hikmat dan ucapan syukur dan hormat dan kuasa dan kekuatan bagi Elohim atau bagi Yahweh kita untuk selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh saudara. Luar biasa Bapa Yahweh. Karena apa saudara? Dia layak untuk dipuji, disembah, dimuliakan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan saudara. Ya kita angkat puji-pujian bagi Bapa Yahweh. Kita baca di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-10 dan 11. Wahyu pasal 4. Saudara, ayat-ayat terakhir saudara. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-10. Ke-24 tua-tua itu tersungkur di hadapan dia. Jadi kita lihat saudara, kalau kita tersungkur ya memuji menyembah, semua ayat sudah ada. Tersungkur. Jangan kita lihat ada ya di dalam maksudnya gereja-gereja lain ya ada pujian tersungkur, tapi mereka tidak tersungkur saudara. Coba tetap aja begini saudara. Tersungkur begini saudara. Tersungkur ya. Namanya tersungkur. Nah itu arti kata tersungkur saudara. Ya. Sehingga apa saudara? Tuhan melihat kerendahan hati kita. Ya. Dan kita tersungkur, luar biasa. Terus dia katakan di hadapan dia, dan yang duduk di tahta itu, dan mereka menyembah kepada dia yang hidup. Jadi kita lihat saudara bahwa memang saudara, kalau kita waktu saya itu, saya rasa ada sakit ini saudara. Waktu saya tersungkur, tiba-tiba saudara, ini tulang ini kayak tek sembuh saudara. Saya bilang aduh, ternyata ada faedahnya itu. Jangan saudara. Ya mungkin salah tidur apa gitu ya. Kadang-kadang kita tidur, kita nggak tahu. Udah miring begini ya. Tiba-tiba saya begini, sembuh. Saya bilang, oh terima kasih Bapak Yahweh. Tadinya saudara ada rasa-rasa nah ini. Kayaknya ada salah tidur. Tapi puji Bapak Yahweh, waktu saya tersungkur, benar-benar firman Bapak Yahweh berkata. Waktu kita tersungkur, di hadapan Bapak Yahweh, ada kesembuhan terjadi. Jangan anggap remeh saudara. Ada orang ya salah tidur, dia pergi ke tukang pijit, kok enggak sembuh-sembuh juga. Padahal apa? Ternyata ini yang Tuhan mau supaya tersungkur. Setelah tersungkur, luar biasa ini. Nah, itu ada suatu dampak bagi orang yang maksudnya suka menyembah Bapa Yahweh. Terus dia katakan di sana apa saudara? Bahwa dan mereka akan menyembah dia yang hidup. Jadi sekali lagi Bapa Yahweh adalah Tuhan yang hidup. Sebab itu saudara, kalau kita lihat dalam ya puji-pujian penyembahan di mana 2-3 orang berkumpul tuh Bapa Yahweh ada. Karena dia hidup saudara. Dia bukan maksudnya Tuhan yang mati yang disembah oleh agama-agama lain. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah maksudnya batu, ada menyembah pohon, ada menyembah dewa bulan, dewa matahari, udah macam-macam saudara. Tapi Bapa Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Israel adalah Tuhan yang hidup, yang bisa berjalan, yang bisa berbicara, yang bisa merasakan, yang bisa melihat dan mengetahui saudara dan saya. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh saudara. Haleluya. Dan dia katakan, dan mereka melemparkan mahkota mereka tadi saya sampaikan karena ketidaklayakan. Saudara, dia katakan ada satu lagu apa namanya? Di belakangku ada yang itu apa namanya, satu lagu yang pernah saya nyanyikan di sini.
biarlah namanya ditinggi-tinggi, aku semakin berkurang ya. Itu lagi itu ya. Ini kita harus ingat bahwa hanya Bapa Yahweh yang kita beri kemuliaan yang sangat-sangat luar biasa ya. Ini nih. Sampai kita lihat tua-tua itu melemparkan mahkota itu sebenarnya satu orang bilang satu kebanggaan ya. Dapat mahkota apa? Tapi dia ambil mahkota itu. Mereka bilang layak. Bapa Yahweh nggak layak dia terima mahkota. Ini satu action ya, di mana penghargaan itu, kemuliaan itu hanya bagi Bapa Yahweh. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh, saudara. Dia yang layak menerima. Dia pantata itu sambil berkata apa, saudara, ayat yang ke-11. Ya Yahweh, engkau layak menerima kemuliaan, hormat ya, dan kuasa, karena engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh kehendakmu mereka ada dan telah diciptakan. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Saya percaya saudara, firman ini luar biasa. Karena apa saudara? Firman ini berkata, ya, kita harus apa saudara? Setia. Setiap hari, setiap pagi kita angkat puji-pujian bagi Bapa Yahweh. 7 kali dalam sehari. Terus kita lihat sini, harus senantiasa terus memuji Bapa Yahweh. Ini yang kedua. Yang pertama ya harus setia. Kedua senantiasa dan memuji Bapa Yahweh. Dan yang ketiga kita memuji Bapa Yahweh dalam kekekalan. Dalam kekekalan kita memuji Bapa Yahweh. Sehingga kita lihat saudara, bagaimana tua-tua pada waktu mereka di hadapan Bapa Yahweh, mereka tersungkur dan mereka mengambil mahkota dan meletakkan kepada Bapa Yahweh dan berkata, engkau layak menerima puji-pujian, kemuliaan, hormat, kuasa hanya kepada Bapa Yahweh. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh saudara. Yang sempurna